Beres-beres part 2 menjelang lebaran. Assalamualaikum Uma, apa kabar? Masya Allah, makasih banyak ya yang udah mampir di video aku sebelumnya. Berkat respon yang baik dari Uma di video part 1, aku jadi antusias buat nerusin video part 2. Tapi kali ini untuk bersih-bersihnya seperti yang dilihat kayak bersih-bersih ringan aja karena memang untuk kerja beratnya itu udah selesai semua Uma. Jadi kali ini kita beralih ke rumah yang enggak terlalu berantakan gitu dan enggak terlalu kotor. Aku bikin video ini di H-1 lebaran ya. Jadi video untuk ngelap-ngelap kaca ini aku bagi jadi dua, ada yang pagi, ada yang sore. Jadi kayak aku ngerjainnya di sela-sela kesibukan yang lain yang aku prioritaskan. Jadi dari bangun tidur itu aku ngelap-ngelap kaca dulu sebagian, terus karena udah agak terang, terus aku pergi ke pasar belanja bahan untuk buka puasa dan juga untuk pas lebarannya. Nah, setelah pulang dari pasar, aku sempat terusin bikin kue yang malamnya belum aku bikin. Nah, aku tuh sebenarnya bikin cuma 1 kilo adonan nastar. Tapi karena nggak cukup selain nanasnya, akhirnya 1 kilo adonan itu aku bagi lagi jadi 3. Ada nastar, putri salju, sama mawar. Masya Allah. Boleh jujur, ini first time aku bikin kue lebaran. Tapi walaupun pertama kali aku bikin kue lebaran ini, tapi rasanya tuh enak beneran deh, rasanya enak dan lembut semua, antara manisnya, gurihnya, pokoknya balance. Ini bukan lagi promosi loh ya. Tenang aja, aku beneran cuma cerita aja. Dan buat Uma yang pengen resepnya nanti komen-komen aja, nanti aku bikinin videonya mungkin ya gitu. Oke, lanjut aja, kita ke beres-beres, bersihin jendelanya. Seperti biasa, sebelum aku semprot-semprot cairan pembersih kacanya, itu aku wajib banget buat bersihin sawang dan debu-debu yang nyangkut yang tebel, biar nanti saat kita semprot-semprot itu kotornya nggak tebel-tebel banget gitu ya, biar lebih cepet kinclongnya jendelanya. Nah, ini tuh aku bersihin bagian dalam, dan untuk bagian luarnya aku nggak pergi keluar karena aku tuh harus ngelewatin dulu pagar, terus masuk ke dalam taman gitu, terus banyak daun-daun, jadi susah banget buat berdiri di situ gitu, karena banyak daun-daun yang duri-durinya juga banyak. Jadi aku bersihin bagian luar itu ya kayak gini caranya, tangannya aku keluar gitu, tapi itu susah sih gitu. Syukurnya aku nggak gemuk ya, jadi tangannya bisa keluar masuk dengan nyaman. Nah, selanjutnya karena ini sudah sore juga, jadi aku tutup hordeng aja, lanjut nyapu juga. Setelah nyapu ini, aku juga mau beresin meja kecil yang ada di dekat lemari. Nah, ini sebelumnya aku kosongin dulu mejanya, selanjutnya tadi sempat aku kebut-kebutin debunya, bersihin gitu debunya. Baru deh aku semprot, dimulai dari kaca dan dibersihin kacanya. Kaca selesai, pindah ke bagian kayunya, ke bagian mejanya ya, kayak gitu juga sama aja. Nah, aku lap-lapin juga air-air yang nyangkut di situ pakai tisu, dan aku nggak ngeh itu bagian bawahnya nggak tahu ada apa di situ. Ya udah deh, aku beresin lagi aja barangnya ke tempat semula. Nah, selesai di kamar 1, ini aku mau bersihin juga jendela kaca di kamar depan, biasa untuk main anak-anak di sini, untuk tidur anak-anak di sini. Ini debunya juga lumayan tebal, jadi sawang-sawang dan debunya aku bersihin dulu. Oh iya, ini di bawahnya aku kasih alas biar nanti kalau ada sawang-sawang yang jatuh itu jatuhnya ke alas ya, bukan ke kasur langsung. Dan lihat deh, itu aku bersihin bagian luarnya sama juga kayak gitu. Jadi aku nggak bisa bersihin dari luar. Kalian bisa lihat kan dari sini, kalau di luar itu banyak banget daun, pohon-pohon, bunga-bunga gitu yang tinggi. Jadi sulit kalau mau berdiri di sana. Itu kan kalau kita berdiri di sana, datarannya lebih rendah. Jadi kayak tangan aku nggak akan nyampe ke bagian atasnya jendela gitu. Jadi lebih baik bersihin jendela luarnya itu dari dalam gitu. Kalau kalian nggak bisa ya, kalian nggak bakal tahu deh gimana, nggak bakal ngerti gimana cara aku bersihinnya gitu ya. Pokoknya aku punya trik sendiri biar tangan aku bisa menjangkau seluruh area jendela kaca di bagian luar. Lucu ya.
Aneh kali, bukan lucu. Nah, kayak gitu caranya. Jadi jendela yang mau dibersihin itu dalam kondisi ditutup, dalam keadaan ditutup, dan jendela di sampingnya dibuka lebar-lebar biar tangannya bisa leluasa bergerak. Kayak gitu ininya, apa namanya, caranya. Kalau tangan kita nggak nyampe menjangkau satu sisi yang jauh, baru kita bersihin dari sisi sebelahnya gitulah pokoknya. Alhamdulillah urusan jendela, kaca jendela semuanya udah selesai di semua area ya Uma. Jadi ini selanjutnya aku mau mulai beres-beres dan nyapu-nyapu karena beresin jendela tadi ini benar-benar pagi banget. Jadi sebelum aku beres-beresin yang lain. Nah, ini seperti biasa aku beresin rumahnya itu ditemenin sama Zadit. Dia adalah anak yang pertama kali bangun. Jadi dia selalu nemenin aku di pagi hari. Semuanya belum pada bangun, bahkan Mutia pun yang udah gede itu belum bangun. Kalau kalau bapak, beliau udah pergi ke sawah. Aktivitas beliau itu pagi-pagi di sawah. Nah, ini jadi aku pagi-pagi ini rumah masih sunyi, dari pagi ngelap-ngelap kaca itu ditemenin sama Zadit. Dan alhamdulillahnya dia anak yang Masya Allah nggak rewel ya Uma. Oke, selanjutnya tadi setelah beresin lantai, nyapu-nyapu, ini aku beralih ke bunga, vas bunga yang udah berdebu banget. Tadinya ini bunga aku cuman mau lap-lap aja bagian kelopaknya, pokoknya seluruhnya itu cuman pengen dilap aja. Tapi ternyata pas aku lihat, ternyata bunga di debu di bunganya itu udah tebel, jadi dia harus dicuci. Akhirnya aku simpen di belakang, nanti aku mau suruh Mutia untuk cuci bunganya. Nah, selanjutnya ini aku bersihin vas bunga yang bentuknya trompet ini, dilap-lap dulu dan dibersihin, maksudnya debunya dihilangin dulu baru dilap-lap pakai pembersih kaca juga. Nggak lupa bagian dalamnya takut ada sawang-sawang dari laba-laba. Nah, ini udah bersih ya. Selesai itu baru aku bersihin yang dari besinya ini. Gampang sih kalau untuk bersihin bagian vasnya, nggak susah, cuma dilap-lap aja, dihilangin debunya terus dilap. Tapi kalau bunganya, bagian bunganya dia benar-benar harus dicuci. Dan udah biasa sih setiap tahun cuci bunga ini ya, bunga hias kayak gitu. Nah, karena meja ini juga termasuk dari kaca, jadi aku juga lapin pakai pembersih kaca juga. Gitu, Uma. Oke, Uma, ini tuh udah di malam hari setelah aku pulang dari buka bersama. Nah, ini adonannya sebenarnya udah aku bikin sore-sore, tapi baru sempat giling, terus baru sempat digoreng juga setelah pulang dari buka bersama sekitar jam 10-an. Nah, selesai bikin ini itu aku capek banget, sakit punggung dan ngantuk di sekitar jam setengah 12-an baru selesai. Tapi aku harus tahan ngantuk karena aku punya PR yaitu pasang bunga di vasnya lagi. Sebab besok kan lebaran nggak bisa kita tunda-tunda lagi ya. Jadi ini tuh PR yang bikin aku tuh harus telan ngantuk dan capek gitu. Pokoknya ini tuh bener-bener yang ngantuknya tuh udah tingkat 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 apa nggak tahu, pokoknya saking ngantuknya. Di video sebenarnya tuh aku sambil rangkai bunga ini sambil kayak sandar, terus merem melek, terus ya pokoknya gitulah. Sampai nggak bisa mikir biar gimana bunga ini biar kelihatan cantik, biar kelihatan indah tuh aku nggak bisa konsentrasi waktu ngerangkai bunga ini gitu. Jadi maklum aja kalau yang Uma lihat di bunga ini kelihatannya berantakan ya Uma ya. Oke, ini deh pokoknya sampai sini aja dulu videonya ya. Makasih banyak udah mau nonton video aku. Makasih udah share, makasih udah subscribe dan like. Tolong buat yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like juga dan di share juga ya Uma. Dan boleh deh komentar apa kira-kira video yang mau Uma tonton dari channel aku, biar Uma senang nonton videonya dan biar aku semangat bikin videonya. Oke, Uma makasih banyak sudah mau mampir. Assalamualaikum.